praktekkan mengenai literasi asam basa, kita akan menentukan kadar asam salisilat. Asam salisilat ini biasanya digunakan pada butak salisil, ya butak tabur, biasanya kandungannya adalah 3-5%. Ya. Kemudian di sini kita akan menggunakan metode titrasi asam basa, yaitu titrasi asam basa secara konvensional dan juga akan menggunakan pH meter. Oke, langkah pertama kita akan menimbang yaitu NaOH. Kita membuat NaOH 0,1 M. Kemudian kita juga akan membuat larutan pembakuannya dengan asam oksalat 0,1 M, dan juga kita nanti mengkalibasi dengan menggunakan asam salisilat 0,1 M. Oke, kita akan menimbang NaOH. Karena NaOH ini tertropis, kita menggunakan botol timbang yang tertutup. Kita akan timbang 1 gram untuk kita larutkan pada 250 ml. Ya, itu adalah konsentrasinya 0,1 M. Ya, kita masukkan. Kita akan melakukan menggunakan cara timbangan langsung. Ya. Oke, kita taruh dulu. Ya, karena kita menggunakan secara langsung. Ya, telan NaOH-nya. Oke, lebih. Tambah 1. Oke, kita dapatkan sekian. Ya. Langkah berikutnya setelah proses penimbangan NaOH, kita akan menimbang juga yaitu asam oksalat. Asam oksalat di sini adalah dalam bentuk hidrat H2O. Ya, kita akan membuat 0,1 N, di mana nanti kita akan timbang 1,575 gram. Ya, kita akan masukkan. Kita taruh dulu. Ya, seperti ini. Kita menggunakan bantuan. Setelah kita timbang adalah beratnya 1,575 gram. Ya. Oke. Oke, kita akan melarutkan NaOH pada labu ukur 250 ml. Ya, di sini adalah Aquades. Maka kita yang pertama lakukan yaitu melarutkannya dalam bentuk seperti ini, ya. Kemudian kita larutkan di sini. Ingat, kita kerja kuanti, jadi harus benar-benar. Ya. Ulang. Ya, ini sangat basah, kita harus berhati-hati, ya. Kita bantuan corong. Kemudian kita masukkan dengan teknik
ulangi 3 kali. Tanda ya, sebelum mendekati ini kita akan lap ya. Menggunakan kertas saring ya, sampai benar-benar diyakinkan kering. Kemudian kita akan melakukan proses pengetan. Kita membutuhkan pipet. Harus berhati-hati. Kita akan kerjanya, maka kita harus sejajar. Sampai kemudian kita lakukan homogenisasi. Kita akan setelah untuk membuat baku
seperti dari engkau sekarang kita akan membuat dari asam oksalatnya. Proses yang pertama kita akan lakukan dan apa guys? Ya, di sini kita usahakan sampai dia kalau bisa ya itu benar-benar larut sempurna ya. Larut. Secara pelan-pelan kita lakukan sebanyak 3 kali. Sebelum mendekati ini kita akan lap ya. Menggunakan kertas saring ya sampai benar-benar diyakinkan kering. Kemudian kita akan melakukan proses pengetan, kita membutuhkan pipet. Harus berhati-hati. Kita akan kerjanya, maka kita harus sejajar. Sampai kemudian kita lakukan homogenisasi.
kita berikan NaOH dulu ya, lakukan tertutup, kemudian kita masukkan. Kemudian kita gelindingkan dulu. Kemudian kita keluarkan juga. Ini sebagai pembuangannya ya. Oke. Kemudian kita lipatkan pada stocking yang kita set. Kita akan masukkan NaOH. Setelah kita condension buret, ya kita akan lihat di sini tidak ada gelembung udara dan kita sudah pas setkan, yaitu di sini posisi tepat 0 meniskus bawah. Lakukan proses iterasi, yaitu sudah kita tambahkan indikator ya sampai warnanya merah rosa. Ingat, fokus kita bukan ke buret tapi pada ininya. Ya, iterasi perlahan-lahan sampai warna terbentuk merah rosa. Saya akan buat cepat. Ini telah mendekati. Satu garis lagi. Ya, satu garis lagi. Belum. Oke. Ini sudah cukup. Ya. Jadi tidak terlalu merasa, sudah tadi perubahannya stabil. Oke, kita masukkan beberapa sampel. Sini saja.
Oke, beratnya kurang lebih adalah 0,16. Bentar, kita tunggu. Akan melakukan proses titrasi dengan menggunakan alat potensiometri. Kita lakukan di sini yaitu diberi aquades ya, kurang lebih sampai nanti tercelup ya. Sampai 300 mili kurang lebih ya. Oke, selesai. Kita setting di sini ya, kita putar dulu. Ya, kemudian kita akan memberikan potensiometer, kita pasangkan. Oke, setelah kita set, kita nyalakan. Ya, alat potensio pH metrinya. Oke. Ya, ini sudah mengukur bahwasanya belum dilakukan proses titrasi. Kita catat adalah 2,15. Nanti kita akan turunkan ya sampai kita catat terus sampai terjadi lonjakan. Adalah pH saat kita sudah memberikan titran NaOH 10 mili, yaitu pH-nya 4,96. Kita akan berikan dan kita amatin di pH-nya tiap penambahan 0,2. Sudah 0,2, Pak. Oke, pada pH 10,2 terjadi, kita lihat sampai terjadi stop ready-nya ya. Masih proses pengatukan. Oke, saya akan turunkan kembali. Sepuluh koma empat. Oke, saya akan gaskan kembali. Di 10,6 sampai kita akan melihat lonjakan pH. Oke. Kita tetes kembali.
Oke, kita akan tes sampai 11. Kita bisa melihat datanya. Oke, lonjakan sudah terjadi ya di daerah 10,4 ke 10,6 dengan 7,24 ya, terjadi di sini. Bentuk video yang lama ya, banyak sekali juga hal yang saya potong di situ, di mana mungkin proses pemipetan dan penimbangan kurang jelas. Saya perjelas di slide ini ya, perhitungan normalitas NaOH dan asam oksalat yang saya buat tadi ya. Saya ingin membuat 0,1, namun yang saya pada kenyataannya saya menimbang, yang saya timbang adalah 1,0961 per MR-nya 40 kali 1000 per 250, saya larutkan pada 250 mili, kalikan 1 ekifnya ya, tadi 0,109 normalitas, sedangkan asam oksalat yaitu 1,5775 per 126,07, kalikan 1000 per 250, karena tabung ukur yang saya gunakan adalah 250, kalikan ekifnya adalah 2, maka ketemu 0,1001 normalitasnya asam oksalat. Ya, kita lakukan pembakuan NaOH, karena ingat NaOH ini tidak inet ya, karena dia higroskopis, mudah menarik air, sehingga kita lakukan pembakuan dengan asam oksalat yang tadi di video saya lakukan menggunakan titrasi konvensional, yaitu menggunakan PP ya, sampai terbentuk warna merah rosa. Ternyata volumenya tadi belum saya ini cantumkan, yaitu 9,2 ya, maka di sini adalah Na oksalat adalah 0,101 ya, kalikan 10, maka ketemu 0,1088 N, atau hampir kesalahannya sedikit ya dari yang NaOH 0,109, tidak ada perbedaan yang bermakna ya. Nah, kemudian untuk menentukan volume akhir titrasi pada sampel asam salisilat ini kita menggunakan pH metri ya, asam salisilat yang saya timbang tadi di dalam backup gas, yaitu kita melakukan timbangan tak langsung ya, tadi berat wadah plus zat 0,1760, kemudian ini adalah berat wadah plus sisa zat 0,096, maka yang tertimbang adalah 0,1164 ya. Nah, di sini kita karena menggunakan pH metri, maka di sini ada volume, ada perubahan pH ya. Ini pada waktu titrasi 10 ya, ini pH-nya 4,96 ya. Ini kita lakukan orientasi awalnya, sehingga kita tidak lama mencatat dari 0,2, 0,4 ya. Nah, di sini sekian. Kemudian 10,2 ya, 5,57. 10,4 adalah 6,05. 10,6 adalah 7,24. 10,8 adalah 7,85. Di sini kita bisa lihat proses lonjakan tertinggi itu adalah berada di sini ya. Oke. Kalau kita kurangi deltanya adalah di sini, maka volume akhir titrasi adalah 10,2 bla 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 kan gitu. Maka prosesnya kita lakukan ini kurva pertama, kurva kedua, delta pH per delta volume ya. Jadi ibaratnya 5,57 dikurangi 4,96 dibagi 0,2, maka ketemu 2,4, ini ketemu 5,95 ya, kemudian ini ketemu sekian, dan ini ketemu 2,05 ya. Jadi seperti itu cara menghitungnya. Nah, dari sini maka kita bisa menghitung ya, kurva turunan kedua, yaitu 5,95 dikurangi 2,4 dibagi 0,2. Ini ada titik puncaknya 17,75. Maka ini juga demikian, 3,05 kurangi 5,95 dibagi 0,2, negatif 14,5. Ini adalah negatif 0,5. Di sini
kita bahwasanya untuk kurva ketiga kalau kita gambar di Excel udah puncaknya ya, kemudian di sini menurun tajam, ini nanti akan kembali ke atas lagi lah. Perpotongan inilah yang disebut sebagai volume equivalent. Kalau titik akhir titrasi itu kan berdasarkan perubahan indikator, kalau di sini adalah volume equivalent, tepat dia zat tersebut habis ya. Kalau dihitung, cara menghitungnya ini kan 10,3 sekian. Berapa sih? Maka kita tahu loncatan tertinggi kan di sini, maka 10,2 ditambah bottom up ya, yang ini topnya berapa dibagi top ditambah bottom nilainya ya, bawah kalikan perubahan volumenya adalah 0,2, maka dari perhitungan ini adalah 10,31. Dari sini kita bisa melihat perhitungan kadar asam salisilat yang tadi kita telah timbang sekian ya. Kita lakukan prosesnya NaOH kalikan volume NaOH-nya ternyata 10,31 volume akhir NaOH volume ekuivalen kalikan NaOH-nya 0,1088, itu adalah sama dengan miligrek asam salisilat 1,1217 miligrek asam salisilat. Maka dibagi ekifnya 1 dikalikan MR-nya maka setara dengan 154,9 mg asam salisilat. Jadi kalau berapa persen kandungan asam salisilat dalam sampel, maka 154,9 per yang kita timbang 0,164 ini kan dalam bentuk gram, jadikan miligram kalikan 100%, yaitu 93,12. Ya, MR-nya ini ya, asam salisilat yang tadi untuk mencari miligramnya. Ya, saya sekian proses dari praktikum pH metri, ya memang tidak dipraktikum agak mungkin agak pusing ya, tapi coba kalian lihat, dipelajari lagi, terutama proses perhitungannya seperti apa. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.